أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. Segala puji milik Allah, dan berbahagialah kita semua hadirin bahwa Allah masih beri kita kesempatan hidup di muka bumi ini untuk bertaubat, bersyukur, meminta ampun kepadanya menjelang kematian kita masing-masing. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW, keutamaan majlis yang seperti ini. Mau tahu atau tidak? Mau. Mafhumnya tidak dibacakan, kata Nabi, di dalam masjid, di dalam rumah-rumah satu kaum, di masjidnya Allah, ayat-ayat Allah, selain diberi 4 keuntungan. Apa 4 keuntungan dari Allah itu? Pertama, Allah turunkan sakinah. Pertama, keuntungan membuat majlis seperti ini, Allah turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Dalam tafsir yang lain, sesungguhnya sakinah itu banyak tafsir dari para sahabat. Ketenangan, tunjuk hidup, banyak sakinah. Yang kedua, dilimpahi rahmat, dicucuri rahmat. Allah beri sesuatu kebaikan yang bercucuran. Yang ketiga, dikerumuni oleh para malaikatnya Allah. Majlis-majlis begini dikerumuni oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain, malaikat itu di seluruh bumi ini akan mencari majlis-majlis yang seperti ini. Maka dia akan saling memanggil malaikat yang lain. Hei malaikat sini, di sini ada majlis yang kalian cari, ayo kemari semuanya. Maka malaikat akan bersusun bersaf-saf ke atas langit. Beda dengan saf kita menyamping. Tetapi malaikat adalah bersaf-saf, dia ke langit, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan yang terakhir yang Allah janjikan adalah Allah membangga-banggakan orang yang hadir di majlis-majlis ta'lim seperti ini di hadapan seluruh para malaikatnya. Karena keutamaan manusia yang suka berdosa, tetapi Allah tunjukkan pada malaikat bahwa mereka selalu memohon ampunan dan meminta rahmatku dan aku berikan, kata Allah. Itulah keuntungan majlis seperti ini. Sekarang kita kembali ke topiknya, kembali ke laptop. Ini kita bacakan pasal ketiga dalam kitab Fadilah Sedekah dengan judul Bertawakal hanya kepada Allah dan celaan untuk meminta-minta kepada selain Allah. Apa judulnya? Bertawakal hanya kepada Allah dan celaan untuk tidak meminta-minta kepada selain Allah. Itu maksudnya, salah cetak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, sesungguhnya orang beriman ialah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Karenanya dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal, yaitu orang yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Rabb-nya, ampunan dan rezeki yang mulia, dalam kurung nikmat jannah. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 2-4. Ayat ini telah diterangkan pada bab pertama ayat ketiga. Saya ulangi di sini karena dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang bertawakal dengan sempurna kepada Allah, dan hanya yang memohon serta berharap kepada Allah saja.
tidak berpaling kepada selain Allah. Sebagai balasan dari sifat demikian, Allah janjikan 3 hal lagi. Allah janjikan 3 hal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sebenar-benar bertawakal dengan sempurna dan tidak memohon atau berharap kepada selainnya. Apa janji Allah? Yang pertama adalah ketinggian martabat dan kehormatan di sisi Allah atau di sisi manusia. Yang kedua adalah ampunan dari Allah. Dan yang ketiga adalah rezeki yang mulia. Itulah 3 hal yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada orang yang bertawakal dengan sempurna. Janji Allah itu sangatlah mahal, sehingga harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Allah menghargakan 3 perkara itu hanya dengan 1 sifat saja, yakni tawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud tawakal kepada Allah adalah tidak menaruh harapan kepada selain Allah. Maksud tawakal kepada Allah adalah tidak menaruh harapan kepada selain Allah. Seandainya hanya 1 ayat saja dalam Al-Quran mengenai tawakal, sebenarnya sudah memadai. Tetapi Allah telah menurunkan begitu banyak ayat yang memerintahkan manusia agar bertawakal hanya kepadanya. Berulang-ulang Allah memerintahkan agar bertawakal. Diceritakan pula kisah-kisah orang soleh yang disayanginya, dan mereka itu adalah orang-orang yang tawakal. Penekanan seperti itu adalah wajar, karena tawakal adalah buah dari ketauhidan. Makin matang seseorang dalam ketauhidan, makin besar ketawakalannya. Oleh karena itu, tauhid adalah dasar agama. Tanpa tauhid adalah dasar agama Islam dan akar keimanan. Maka kebaikan apapun tidak memberikan hasil tanpa tauhid dan syariah. Oleh karena itu, tawakal adalah satu hal yang munasabah, yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyatakan bahwa siapa yang perhatiannya hanya bertumpu kepada Allah saja dan memutuskan perhatian kepada yang lain, maka setiap kali dia mendapat kesusahan, Allah akan membantunya dan dikaruniainya rezeki tanpa pernah diduga-duga. Dalam Ihya Ulumuddin. Seperti biasanya, saya akan mengemukakan ini penulis kitabnya, beberapa ayat yang menunjukkan supaya tawakal kepada Allah dan menggantungkan harapan hanya kepadanya. Agar kitab ini tidak terlalu tebal, ayat kemudian dengan beberapa contoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah mengajarkan kepada ahli keluarganya dalam ayat Al-Quran, fasta'inu bisabri wassalah, maka mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Maka Rasulullah telah mengajarkan apabila ada satu kesulitan di dalam rumah tangganya, apabila ada satu kesulitan, maka solatlah 2 rakaat. Dengan solat 2 rakaat berarti kita telah menggantungkan harapan kepada Allah. Setelah itu ada upaya itu terserah. Sehingga para sahabat pun menjahit sendal yang putus pun dia solat 2 rakaat. Apalagi kita hari ini bekerja dengan tukang segala macam. Insya Allah apabila ada masalah yang timbul, maka meminta pertolonganlah kepada Allah dengan solat 2 rakaat atau lebih. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan petunjuk. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.